Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mitra, perwakilan, dan reseller semuanya. Alhamdulillah kita bisa punya kesempatan untuk ketemu gitu ya akhirnya setelah sekian lama kita tidak punya kesempatan untuk bisa ketemu walaupun hanya sekedar lewat Zoom gitu ya. Karena keterbatasan waktu masing-masing, kebetulan saya juga banyak sekali kepadatan waktu yang kita gunakan untuk banyak belajar sebetulnya ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali. Semoga semua mitra, perwakilan, dan para reseller dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Alhamdulillah juga kita berada pada bulan puasa, pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan share teman-teman semua apa yang seharusnya kita lakukan atau sikap kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu yang orang sebut VUCA gitu ya, volatile, uncertainty, dan sebagainya. Itu harus seperti apa? Itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Nah, ada sebuah ungkapan lama teman-teman, yaitu sebuah gelas yang kita isi separuh gitu ya. Ini sebuah ungkapan lama yang cukup masyhur gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat gelas ini itu sangat penting dan menentukan bagaimana kita menjalani sebuah hidup kita gitu ya. Gelas ini berisi setengah air. Bagaimana kita memandangnya? Apakah ini gelas setengah kosong atau setengah penuh gitu ya? Dua-duanya betul, dua-duanya sama. Artinya toh memang airnya hanya berisi separuh gitu ya. Tetapi ini sangat menentukan bagaimana sikap kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita berikutnya gitu ya. Ini bentuk dari mental model yang akan membawa kita kepada seluruh kehidupan kita gitu ya. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah gelas yang setengah kosong, maka kita lebih banyak berorientasi pada kekurangan kita. Kita lebih banyak berorientasi pada ketidakberdayaan kita lebih banyak berorientasi pada hal-hal yang tidak positif gitu ya. Sebaliknya, kalau kita melihat sebuah gelas ini sebagai sebuah gelas yang setengah penuh, maka kita berorientasi atau lebih berfokus pada kelebihan kita, pada potensi kita, pada hal-hal yang positif gitu ya. Karena apapun yang terjadi, Bapak Ibu, suatu hal yang sangat positif itu pun kalau dicari-cari negatifnya masih ada gitu. Sedemikian juga sebaliknya, sebuah kejadian yang ini dikatakan malapetaka, sebuah hal yang tidak diinginkan, kalau dicari-cari sisi positifnya, mesti ketemu positifnya juga gitu ya. Nah, tergantung bagaimana kita melihatnya, sisi yang mana yang kita bisa lihat gitu ya. Apakah sisi yang positif atau sisi yang negatif, itu menjadi penting selanjutnya untuk kita menyikapi situasi kondisi kita hari ini. Faktanya, kalau kita lihat dari angka-angka, dari data, dari laporan pemerintah, hari ini kita sedang mengalami sebuah krisis gitu ya. Walaupun saya pribadi saya kok nggak ngerasa ya. Sekarang ini krisis apa enggak itu saya nggak ada bedanya gitu ya. Nah, sekarang taruhlah kita anggap sebuah kesepakatan sekarang ini kita lagi dalam situasi krisis gitu. Pertanyaan yang berikutnya yang harus dijawab adalah apakah Bapak Ibu Anda semua juga mengalami situasi yang sama yaitu krisis gitu. Apakah Anda mengalami kondisi yang krisis gitu? Di luar boleh krisis gitu ya, tapi di dalam diri kita belum tentu kita mengalami hal yang krisis. Contohnya saya sendiri, saya dengan Arafah Mina, kami nggak mengalami krisis, kami nggak merasa ini sebuah krisis gitu ya. Karena kami hari-hari biasa kok menjalani aktivitas seperti ini, kita berjuang, kita bekerja keras, bahkan sangat keras itu hal yang biasa gitu. Dan kalau kita mengulangi sekali lagi itu hal yang normal buat kami gitu ya. Nah, pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab adalah apakah sekarang ini anda sedang mengalami situasi yang krisis gitu. Ini menjadi penting gitu ya. Karena kalau Anda berpikir konsep gelas setengah kosong tadi, maka bisa jadi loh Anda sekarang juga ngalami gitu ya. Anda merasa waduh susah, waduh pokoknya sisinya negatif aja semuanya. Susah lah karena inilah umroh belum dibuka lah macam-macam lah. Jadi persoalan itu muncul terus gitu karena kita fokusnya di situ gitu. Tapi coba kalau kita berpikir sebaliknya gitu. Yang saya alami adalah
faktanya hari ini kita mengalami sebuah krisis, tapi saya nggak ngerasa gitu. Saya nggak ngerasa ini seperti challenge biasanya gitu. Bahkan kalau kemarin Mbak Fitri sudah sempat cerita di sharing session motivasi untuk para mitra, kita masih bisa jualan cukup kencang. Bahkan data angka Bapak Ibu yang saya perlu share kepada Bapak Ibu, omset Arafah Mina itu hanya turun 12%. Artinya jumlah closing kita hanya turun 12% dibanding tahun 2019 dengan 2020 gitu. Nah, tetapi cost operasional kita, biaya operasional Arafah Mina itu bisa turun sampai 50% gitu ya. Jadi mau nggak mau kita paksa harus kita tekan gitu ya, karena kita dalam situasi yang cukup berat gitu ya, sehingga kita harus menekan itu. Dan alhamdulillah ini blessing buat kita, karena dalam 5 tahun terakhir sekali-kalinya kita bisa menekan angka operasional cost itu ya sekarang ini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah bisa. Paling turun 5%, turun 3% gitu. Nggak bisa. Sekarang ini bisa turun 50% gitu ya. Kenapa bisa turun 50%? Karena budget atau beban-beban biaya promosi, biaya publikasi dan sebagainya yang terkait dengan marketing itu kita pangkas habis gitu ya. Karena bisnis sudah berubah gitu ya. Maka itu kita bisa lakukan gitu ya. Jadi omset kita hanya turun 12%, tapi operasional cost kita bisa kita tekan sampai 50%. Sehingga harusnya secara cash flow kita masih positif gitu ya. Masih sangat bagus gitu ya. Sehingga kami nggak ngerasa kok sekarang ini krisisnya di mana, kami nggak ngerasa karena kami biasa kok melakukan hari-hari seperti ini. Kalau kita coba lihat gitu ya, dari sejak kita memulai, kita sudah krisis, kita kantor aja nggak punya. Bagaimana kita nggak krisis gitu? Kita nggak punya kantor, kita memulai sebuah bisnis, kita buka Arafah Mina itu kita nggak sanggup menyewa kantor. Kita hanya nunut ke kantornya teman gitu ya, nunut betul-betul nunut gitu sampai akhirnya kita diusir beneran gitu ya, karena sudah dirasa mengganggu gitu ya. Ya sudah gitu, memang kita nunut apa boleh buat gitu ya. Nah, itu krisis Bapak Ibu. Itu krisis. Kemudian setelah Arafah Mina mulai berjalan baik, tiba-tiba kita rugi 10 miliar di beberapa video yang ada di YouTube, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kita rugi 10 miliar, itu krisis gitu. Krisis buat kami gitu ya. Kemudian berlanjut lagi pada saat izin kita belum keluar, kita sudah mulai jualan dan memberangkatkan cukup banyak jamaah, bahkan mungkin menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur, sementara izin belum punya gitu ya. Kita juga dipermasalahkan, dipersoalkan oleh teman-teman sesama pelaku travel, kompetitor kita gitu ya. Itu krisis juga gitu ya. Nah, teman-teman, karena saking seringnya kita melewati tahap-tahap krisis, sehingga akhirnya hari ini yang orang sebut ini krisis yang paling dahsyat pun kita nggak ngerasa, karena udah biasa kita lakukan. Bahkan, kita ini sengaja setiap saat meng-create krisis gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita bisa terus survive dan terus bisa kerja keras gitu. Kita create krisis gitu ya, bahkan kita sengaja create krisis gitu ya. Sebelum pandemi ini datang, kita meng-create krisis gitu. Dalam bentuk apa? Kita set goal yang sangat besar sekali. Pada tahun 2019 kita itu closing total kira-kira 6 ribuan jamaah ya, atau taruhlah 5.000 lah ya, 5.000 sekian gitu ya. Nah, kita set goal kita akan mencapai omset 1 triliun gitu. 1 triliun itu kalau di pecah-pecah dalam bentuk jumlah jamaah berapa kira-kira? 50.000 jamaah. Bayangkan kita closing setahun 5.000 jamaah, kita set goal 50.000 jamaah. Itu langsung mendadak kita menghadapi krisis gitu. Kenapa? Karena kita krisis ilmu, kita krisis keyakinan, kita nggak tahu. Kita bahkan nggak yakin gimana caranya mencapai 50.000 dari 5.000. Itu naik 50 kali lipat. 50 kali lipat itu 5.000%, teman-teman. Jadi itu krisis yang kita buat gitu. Kita sengaja menciptakan sebuah krisis supaya kita terus berjuang gitu, ya. Nah, itu krisis yang kita ciptakan gitu ya. Sehingga akhirnya kita ini krisis segalanya, krisis keyakinan, krisis kemampuan. Kita nggak ngerti nih gimana caranya mencapai closing 50.000 dari 5.000, 50 kali lipat gitu. Kemudian kita merasa kita nggak punya skill-nya, kita krisis skill. Kemudian juga modal, butuh modal berapa untuk bisa menggrab itu segitu banyaknya gitu ya. Kita krisis segalanya gitu. Nah, satu-satunya hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi ini adalah terus belajar. Terus belajar dan bekerja keras gitu ya, nggak ada cara lain gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman belum tahu juga ya,
kegilaan saya terus-menerus muncul gitu ya. Belum juga 1 triliun ini kita terima, kita capai, kita sudah set goal hal yang baru, yaitu kita pengen mencapai angka 200 triliun. Ini ada nilai spiritualitas yang tertentu yang saya nggak bisa ceritakan sekarang gitu ya, karena saya merasa harus mencapai angka 200 triliun ini. Ya, 1 triliun belum dapat, kita sudah set goal baru lagi. Ini membentuk sebuah krisis lagi gitu ya. Tantangan yang kita hadapi untuk ngejar angka 1 triliun dan 200 triliun jauh lebih berat daripada kita menghadapi krisis pandemi sekarang ini gitu ya. Jadi buat kami Arafah Mina, hari ini kita mengalami challenge-challenge seperti biasanya gitu. Belum terasa, nggak terasa buat kami kita ini krisis gitu. Tapi oke lah kalau kita sudah tahu persis kita ada krisis, maka kita harus mengambil sikap yang benar gitu ya. Nah, ada 2 sikap yang bisa kita ambil dalam menghadapi krisis. Yang pertama adalah bertahan gitu ya. Dan ini bukan pilihan kita. Yang kalau kita bertahan, maka solusi berikutnya adalah kita berhemat, dan resiko yang paling fatal adalah tidak bisa selamat, sudah banyak buktinya. Yang bertahan menghadapi krisis, akhirnya dengan berhemat, menghemat semua pengeluaran, akhirnya salah kebijakan, salah manajemen, dan lain sebagainya bisa berakhir tidak selamat. Gitu. Itu sudah banyak contohnya. Gitu. Dan kita tidak melakukan itu. Yang kita lakukan adalah menyerang. Gitu. Dengan kondisi krisis ini kita memilih menyerang gitu ya. Ibarat sepak bola kita memilih menyerang daripada bertahan gitu ya. Dengan cara apa kita menyerangnya? Dengan cara bekerja lebih keras dan belajar lebih keras gitu ya. Belajar giat dan bekerja lebih keras gitu ya. Kita bisa menunggangi ombak atau menaklukkan badai gitu ya. Contoh yang pertama adalah kita menunggangi ombak gitu ya. Bagaimana cara menunggangi ombak? Saya akan contohkan beberapa case gitu ya, teman-teman. Menunggangi ombak itu seperti masa penjajahan Belanda di Indonesia. Semua rakyat Indonesia itu kalau dibilang tidak siap sebetulnya menghadapi penjajah, tidak siap betul gitu. Kenapa? Karena bayangin kita hanya menggunakan bambu runcing seadanya, tidak memiliki skill perang dan sebagainya melawan penjajahan Belanda yang sudah dengan teknologi, dengan senjata yang canggih. Kita ini belum apa-apa. Karena ada satu isu yang namanya Kamen Soro, atau situasi keadaan yang dirasakan sama gitu ya, serentak seluruh rakyat Indonesia mengalami yang namanya Kamen Soro, perasaan yang sama dijajah, kita pengen keluar dari penjajahan ini, maka terjadilah rakyat Indonesia bersatu, walaupun hanya dengan senjata seadanya kita menang gitu ya, karena kebersatuan itu bentuk dari menunggangi ombak gitu ya, menunggangi ombak penjajahan karena semua mengalami yang namanya Kamen Soro, perasaan yang tertindas sama-sama gitu, semua tertindas sehingga semuanya memberontak gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Kamen Soronya, nggak ada perasaan yang sama itu, hanya segelintir orang yang berontak, tidak akan terjadi kemenangan itu. Gitu ya. Kemudian contoh lagi dengan negara Singapura gitu ya. Nah, negara Singapura itu Bapak Ibu pada tahun 50-an, Singapura itu negara yang sangat miskin, tidak punya apa-apa gitu ya. Orang-orangnya tidak berpendidikan, negaranya jorok gitu ya. Tidak memiliki apa-apa, sumber daya alam tidak punya. Nah, ada satu tokoh yang namanya Lee Kuan Yew melihat, wah ini parah ini Singapura, ini harus dibangkitkan emosi untuk bermimpinya itu harus dibangkitkan gitu. Nah, pada akhirnya Lee Kuan Yew membuat poster-poster, membuat konsep-konsep bagaimana Singapura 30 tahun yang akan datang menjadi sebuah negara yang maju. Dia membuat foto-foto yang ada di Eropa itu disebar-sebarkan di seluruh pelosok Singapura yang dilihat oleh setiap orang, dan ini menjadi mimpi bersama. Ini juga kekuatan yang menjadi gelombang bersama, sehingga akhirnya 30 tahun berikutnya adalah Singapura seperti yang kita lihat hari ini, negara yang maju, yang luar biasa tanpa sumber daya alam yang dimiliki sama sekali ya. Nah, itu kira-kira. Nah, demikian juga yang dialami oleh Arafah Mina, teman-teman. Pada saat awal pandemi Covid gitu ya. Pada saat pandemi Covid itu saya menantang seluruh tim saya, sebagaimana travel lain yang melakukan adalah mereka membuat pilihan gitu ya, pilihannya bertahan atau menyerang. Nah, saya sampaikan kepada tim Arafah Mina,
teman-teman ini situasi lagi seperti ini, umroh ditutup, kita ada masalah begini-begini. Nah, bagaimana? Apakah kita memilih menyerah, bertahan? Kalau bertahan, saya nggak tahu, mungkin kita hanya bertahan 1 bulan, 2 bulan, setelah itu teman-teman akan berhenti semua bekerja, gitu. Ataukah kita betul-betul fight, menyerang, gitu ya. Resikonya kita bisa kalah, bisa menang juga, gitu. Tapi kalau bertahan, pasti kalah, gitu. Tapi kalau menyerang, ada potensi kemungkinan yang kita harapkan positif, yaitu menang, gitu. Nah, ternyata teman-teman memilih menyerang untuk menang, gitu ya. Dan saya juga habis-habisan menyiapkan teman-teman untuk menyiapkan diri untuk bertarung menyerang melawan krisis ini, gitu ya. Nah, dan alhamdulillah terjadilah sampai hari ini kita masih tetap bertahan, masih bahkan bertumbuh, gitu ya. Tim Arafah Mina menjadi sangat solid dan sangat produktif, gitu. Bahkan kita berani menetapkan goal yang sangat besar sekarang ini, gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita menunggangi ombak, gitu ya. Jadi jangan berhenti, karena kalau kita berhenti pasti mati. Pilihannya begitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ketika ada ombak besar sekali, Bapak Ibu memilih menyerah, berhenti, sudahlah, saya terserah mau dibawa ombak kemana, pasti mati, gitu. Tapi kalau kita masih mau berjuang, gitu ya, mau berenang sekuat tenaga, masih ada potensi besar kita akan selamat dari semuanya, gitu ya. Nah, pilihannya harus tetap bergerak, Bapak Ibu. Nggak bisa kita terus duduk diam menyerah, nggak bisa, gitu ya. Nah, bagaimana dengan menaklukkan badai, Bapak Ibu? Nah, saya ada satu cerita yang sangat menarik, yaitu ceritanya motor Harley Davidson, gitu ya. Harley Davidson itu sudah pernah selamat dari berkali-kali near death, menjelang kematian, gitu ya. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua itu Harley Davidson itu sudah hampir mati, sudah hampir kolaps, sudah hampir ditutup perusahaannya, gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan adanya badai besar Perang Dunia Kedua, justru bangkitlah Harley Davidson sampai hari ini yang kita lihat. Kalau tidak ada Perang Dunia Kedua, mungkin Harley Davidson tidak ada sampai hari ini, gitu ya. Ceritanya bagaimana? Harley Davidson itu justru terselamatkan ketika terjadi bencana besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu semua industri kolaps, Bapak Ibu, teman-teman. Bayangkan, Perang Dunia Kedua itu menghancurkan semua peradaban, gitu ya. Bangunan hancur, penduduk hancur, orang hancur, semuanya habis, gitu ya. Nah, justru Harley Davidson bisa menaklukkan badai ketika dia hampir mati sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua, Harley Davidson mengambil gerakan yang berbeda, yaitu Harley Davidson menciptakan sebuah kendaraan bermotor yang bisa dipakai untuk berperang, gitu. Sehingga Harley Davidson bisa melakukan penjualan 90.000 unit motor yang dipakai untuk tentara untuk berperang, gitu ya. Nah, inilah titik kemenangan sang Harley Davidson dalam menaklukkan badai Perang Dunia Kedua, teman-teman. Di saat semua industri turun, hancur, habis, ternyata Harley Davidson bisa menaklukkan badai Perang Dunia Kedua, gitu ya. Nah, kata-kata legendarisnya adalah saat saat seperti inilah yang kita butuhkan. Kita butuh saat-saat seperti ini untuk bangkit, gitu. Teman-teman, kalau kita bisa mencermati ini secara lebih spiritual, begitu ya. Sebetulnya setiap bencana, setiap krisis atau apapun lah itu namanya, ini sebetulnya sunatullah. Ini adalah cara Allah dalam membentuk atau memutar roda kehidupan, betul nggak? Kalau dalam situasi normal, coba bayangkan kita yang kecil-kecil seperti ini, bagaimana caranya kita menyalip para pemain-pemain yang besar, gitu ya, yang sudah jauh di atas kita. Hampir impossible, gitu, hampir tidak mungkin, gitu. Tapi ketika terjadi seperti situasi kayak begini ini adalah cara Allah memutar roda kehidupan. Kita yang sedang ada di bawah, kita bisa punya kesempatan untuk naik ke atas. Demikian juga sebaliknya, teman-teman perusahaan yang sudah ada di atas bisa punya kesempatan turun di bawah, berganti, roda berputar, gitu, teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau kita belajar dari krisis moneter tahun 98, teman-teman, banyak tokoh-tokoh yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi tokoh-tokoh yang diperhitungkan di kancah nasional. Contoh seperti Pak Sandiaga Uno. Sebelum 98 dia belum siapa-siapa, dia masih karyawan biasa, gitu. Begitu ada krisis moneter 98, terbukalah peluang yang besar sehingga Pak Sandiaga Uno bisa menjadi pengusaha yang besar
secara nasional, bahkan sekarang menjadi salah satu orang kaya di Indonesia. Sebutlah nama Pak Mardi Guwowi, gitu ya. Jatuh bangun berkali-kali sebelum krisis moneter, begitu kena hantaman krisis moneter dia berusaha melompat tinggi sekali dan bisa menjadi salah satu tokoh pengusaha nasional, gitu ya. Bahkan tokoh pengusaha yang sangat dikagumi karena beliau ini salah satu pengusaha nasional yang memiliki multi talenta. Dia ahli strategi, dia ahli pertahanan negara, dan dia juga ahli mindset, gitu ya. Karena dia salah satu pengusaha yang memiliki kemampuan mikro ekspresi, jadi bisa membaca wajah dan bisa membaca pikiran orang lain, gitu ya. Nah, itu beberapa contoh orang-orang yang melejit keluar sebagai pemenang di kala krisis. Nah, ini punya potensi gitu Bapak Ibu. Nah, kita ini memiliki potensi yang sangat besar gitu ya. Nah, krisis sekarang ini betul-betul menjadi disrupsi atau disruption ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, disruption itu adalah gangguan, mengganggu banyak bisnis ya. Contoh adalah era digital sekarang ini mengganggu, mendistrap banyak bisnis gitu ya. Contohnya, Gojek menghancurkan taksi, Bluebird dan semua taksi yang lain hari ini hampir kita pasti lihat semua taksi nggak ada. Sekarang ganti Bluebird, ganti Gojek gitu ya. Kemudian Traveloka mendisrupt semua travel penjual tiket semua habis mati sekarang gitu ya. Dan apapun itulah ya. Jadi era digital itu mendisrupt semua industri ya. Nah, krisis sekarang ini juga mempercepat proses disruption gitu, teman-teman. Nah, saya baca buku banyak, saya mendengar training, workshop banyak sekali gitu ya. Disruption ini bisa menjadi bisa menjadikan industri dua kategori. Yang pertama adalah industri yang mati. Banyak orang yang melihat travel itu mati. Betul kalau travel itu travel murni, travel wisata gitu ya, domestik maupun internasional bisa jadi mati. Kenapa? Karena sudah ada barang substitutnya. Sudah ada teknologi yang namanya virtual reality ya. Jadi teknologi virtual reality ya, yang kacamata yang kita bisa melihat, yang kita bisa melakukan traveling secara virtual gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Buat orang yang belum pernah melakukan perjalanan wisata ke banyak destinasi wisata, mungkin itu menjadi solusi yang menarik gitu ya. Karena mereka yang dibutuhkan hanya perlu tahu aja, oh pernah melihat Roma di Italia, pernah lihat Masjidil Aqsa, pernah melihat mana gitu aja gitu ya. Pernah lihat di Jepang, pernah lihat Menara Eiffel di Paris gitu. Hanya mungkin itu aja. Tapi buat atau untuk orang-orang yang sudah pernah datang ke negaranya itu tidak bisa menggantikan. Kenapa? Karena rasanya beda, feel-nya beda. Seperti yang saya rasakan misalkan ketika saat pertama kali kita menjejakkan kaki di sebuah bandara internasional di sebuah negara, itu rasanya beda. Nggak bisa digantikan. Saya sudah pernah mencoba virtual reality, itu sudah pernah mencoba. Nggak feel-nya nggak kena, nggak bisa gitu. Saya rasakan beda sekali gitu ya. Nah, tapi anyway, ini bisa menjadikan industri travel mati gitu ya, karena ada substitutnya, ada barang penggantinya yaitu teknologi virtual reality gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, disruption ini bisa merubah bisnis model gitu. Nah, kita bisa lihat contohnya taksi, bisnis modelnya berubah gitu ya, jadi online gitu ya. Terus kemudian kirim surat, sekarang udah nggak zaman lagi, kantor pos mati, sekarang ganti kirim email, kirim WA, kirim telegram, dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang ada food delivery, ada online shopping, dan lain sebagainya ya. Bahkan terakhir ada perkembangan yang luar biasa, yaitu Alibaba menciptakan sebuah contactless fly zoo. Kita akan lihat sama-sama setelah ini ya. Jadi sebuah hotel yang sama sekali tidak ada operator petugas orang, semuanya robot dan semua by system gitu ya. Jadi self system gitu ya, self service gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti ya. Kita akan lihat sebentar lagi bagaimana sebuah fly zoo hotel Alibaba. Kita lihat sekarang.
Nah, penampakannya seperti ini, silahkan Bapak Ibu lihat sebentar, nanti akan kita diskusikan setelah ini. Jadi semua sudah digerakkan oleh sensor suara. Bapak Ibu bisa lihat cara olahraganya sudah berbeda sekali ya dengan gym yang kita biasa lakukan. Oke, selesai ya. Jadi Flyzoo Hotel itu sudah ada sekarang di China ya. Jadi bukan sebuah konsep lagi, tapi sudah beroperasi gitu ya. Nah, itu kira-kira bentuk atau contoh bisnis model ya. Bisnis modelnya berubah. Nah, sekarang kita kembali ke bisnis kita, travel umroh haji gitu ya. Nah, bagaimana nasib travel umroh haji? Apakah akan mati ataukah hanya sekedar berubah bisnis model gitu ya? Nah, sekarang kita lihat teman-teman semua ya. Kita harus berpikir mendalam gitu ya. Kita harus mencermati dan kita harus mencari banyak informasi untuk bisa mengambil sikap ya. Yang pertama adalah dari sisi produk dulu. Ya, jadi kita ini travel khusus umroh haji, maka produknya adalah produk umroh dan haji. Kita lihat dari sisi produk, kira-kira bisa hilang nggak sih produk umroh atau haji itu? Nah, kalau kita membaca tafsir surat Al-Hajj ayat 27-28, itu mengatakan, salah satu kutipan ayatnya adalah, Allah itu memiliki catatan siapa saja manusia yang akan dipanggil untuk haji sampai hari kiamat. Artinya apa Bapak Ibu? Maka ibadah haji dan umroh di dalamnya itu akan ada sampai hari kiamat gitu, tidak akan hilang gitu ya. Nah, itu akan tetap ada. Artinya produknya harus tetap ada gitu ya. Tinggal nanti model bisnisnya pasti akan berubah gitu ya. Pasti mau nggak mau harus berbeda gitu ya. Nggak bisa seperti sekarang lagi gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kalau haji atau umroh itu tetap ada. Sekarang pertanyaannya, apakah lokasinya bisa berubah gitu? Misalkan kita tawafnya di Monas gitu, apakah mungkin gitu? Apakah bisa gitu ya? Kalau kita melihat dari definisi umroh atau definisi haji, apa sih yang dimaksud definisi umroh itu? Ibadah umroh adalah ibadah yang diawali dengan niat dan melakukan tawaf
mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu hanya ada satu di muka bumi, hanya ada di Mekah gitu ya. Tidak mungkin dipindah di tempat lain gitu ya. Nah, artinya produk dan semua turunannya tidak berubah Bapak Ibu. Jadi yang namanya ibadah haji itu ya harus ke Mekah, ibadah umroh itu juga harus ibadah ke Mekah gitu ya. Artinya tetap membutuhkan jasa layanan bisnis travel gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya Bapak Ibu bisa simpulkan, apakah umroh dan haji ini bisa mati seperti travel pada umumnya? Jawabannya pasti tidak. Yang hampir pasti mungkin adalah bisnisnya akan berubah modelnya. Jadi modelnya seperti apa saya tidak tahu gitu. Kita masih mencari-cari pola terus, makanya kita harus bergerak Bapak Ibu. Karena dengan bergerak ini kita akan ketemu nanti polanya seperti apa. Kalau kita tidak bergerak alias diam menyerah, maka kita akan betul-betul kehilangan. Maka ada istilah yang namanya decoupling, itu keterputusan, tidak nyambung, putus sekarang dengan masa depan itu putus gitu ya. Kalau kita berhenti tiba-tiba hadir di masa depan, kita sudah kaget-kaget, sudah nggak bisa mengikuti gitu. Tapi kalau kita masih terus bergerak, maka tidak ada yang istilah yang namanya decoupling. Maka akan nyambung terus ini. Kita hari ini dan masa depan akan terhubung dengan baik gitu ya. Nah, yang kita tahu pasti adalah model strategi marketingnya berubah total, Bapak Ibu. Tidak bisa lagi seperti dulu, kita nggak bisa lagi pasang iklan, kita nggak bisa lagi talk show di televisi, di radio, nggak bisa lagi gitu ya. Sudah berubah total gitu ya. Konsepnya sekarang ini adalah harus dakwah gitu ya. Dakwah mengajak orang ibadah umroh, ibadah haji. Dakwah menghindarkan orang-orang yang sudah harusnya wajib ibadah umroh, wajib ibadah haji, tapi tidak melakukan, kita ajak mereka melakukan supaya terhindar dari dosa. Dakwah. Konsepnya sudah menjadi dakwah gitu. Karena kita melakukan dakwah, maka kita perlu melakukan edukasi, perlu melakukan motivasi, perlu melakukan problem solving gitu ya. Nah, ini semua adalah aktivitas yang dilakukan oleh tim. Nah, sehingga kemampuan kapasitas tim itu menjadi sangat berperan penting gitu ya. Nah, itu kira-kira salah satu sekelumit model bisnis yang sedikit berubah. Tapi nanti secara keseluruhan pasti akan berubah, tapi kita juga belum tahu gitu ya. Nah, kita ikuti saja Bapak Ibu. Selama kita masih bergerak mengikuti arah perkembangan, kita akan ketemu suatu titik yang nanti kita akan tahu jadinya seperti apa bisnis travel umroh dan haji ini gitu. Nah, potensinya besar sekali gitu ya. Kalau nanti sampai hari kiamat itu masih ada orang yang berumroh dan berhaji, maka jumlah penduduk dunia ini bertambah gitu ya. Jumlah penduduk muslim ini terus bertambah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Di seluruh dunia sekarang jumlah penduduk muslim itu sudah mencapai angka 90% gitu. Jadi besar sekali dan ini akan terus bertambah gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu kan salah satu eh, ciri atau kondisi akhir zaman adalah ketika nanti umat Islam ini berjaya dan umat Islam ini akan mencapai umat yang terbesar di dunia dan itu berarti kebutuhan ibadah nanti itu menjelang akhir zaman ini semakin banyak gitu ya, semakin besar marketnya. Nah, ini potensi yang sangat besar gitu ya, yang harusnya kita tangkap, yang harusnya kita tahu. Nah, itu kira-kira potensi yang harusnya kita bisa miliki. Nah, jadi Bapak Ibu semua, itu kesan atau itu saran saya ya, supaya Bapak Ibu tidak terdisrupsi dan mati, maka cara untuk menghadapi krisis ini adalah dengan cara menyerang. Artinya apa? Bapak Ibu harus tetap bergerak. Bapak Ibu boleh kok mengerjakan bisnis lain, boleh. Bisnis yang mungkin sekarang lebih cepat mendatangkan cash flow boleh gitu. Tapi jangan berhenti sama sekali menjalankan bisnis travel umroh hajinya gitu. Tetap jalan gitu ya, tetap aktivitas dakwahnya tetap gitu ya. Karena apalagi kalau Bapak Ibu sudah niatkan betul ini dengan dakwah, maka kemudahan demi kemudahan akan Bapak Ibu dapatkan karena mendapatkan pertolongan dari Allah gitu ya. Selama Bapak Ibu berdakwah artinya menolong agama Allah, maka Allah akan tolong Bapak Ibu. Kalau sudah pertolongan Allah yang turun, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ini semuanya serba mungkin gitu ya. Nah, itu kira-kira apa yang Bapak Ibu harus lakukan, perlu lakukan gitu Bapak Ibu. Karena ini sayang banget gitu kalau Bapak Ibu
Berhenti itu sama seperti Bapak Ibu sudah tahu ada berlian yang luar biasa, Bapak Ibu lepaskan begitu saja mengambil berlian palsu gitu ya, yang tidak jelas, yang belum tentu masa depannya. Masa depan bisnis umroh haji itu besar sekali, luar biasa gitu ya. Karena umat ini akan menjadi umat yang terbaik di dunia, umat yang akan terbesar nomor satu di dunia. Sekarang aja sudah 90%, nanti nggak tahu akan menjadi berapa lagi, dan kualitasnya pasti akan jauh lebih baik gitu ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu masa depan, potensi yang akan kita lihat di depan. Dan salah satu kutipan yang saya perlu sampaikan lagi adalah ini adalah start yang paling tepat untuk memulai gitu. Kenapa? Karena semua orang lagi slow down, Bapak Ibu. Tidak ada orang travel bisnis umroh haji yang menawarkan itu, tidak ada. Mereka lagi slow down semua. Maka kalau kita mengambil kesempatan ini, maka kita punya kans yang besar untuk segera muter roda menjadi yang di atas gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan, kalau ibarat balap mobil, ini adalah tikungan di mana kompetitor lagi slow down, kita bisa nyalip di tikungan. Kita butuh situasi kayak gini Bapak Ibu untuk mantul ke atas, mantul tinggi lebih besar gitu ya. Kita tidak mungkin kalau situasinya normal kita bisa mantul lebih besar dari yang sudah lebih besar dari kita, tidak mungkin gitu. Nah, ini kesempatan kita untuk mantul lebih besar gitu ya. Nah, kita butuh saat seperti ini ya. Bahwasanya Arafah Mina mendapatkan manfaat dari krisis ini, iya gitu ya. Kita bisa menekan kos yang sangat tinggi, 50% kita turun, bahkan kita sudah menemukan strategi cara yang luar biasa untuk bisa closing jamaah tanpa mengeluarkan beban iklan sama sekali gitu. Kalau dulu kita closing banyak ya wajar Bapak Ibu, kita keluar budget iklan bisa 1 miliar sebulan gitu ya. Kalau sekarang kita tidak keluar biaya sepeser pun, hanya mengoptimalkan tim saja, kita sudah bisa menghasilkan yang hampir sama dengan 80% pencapaian dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita sudah belajar banyak hal Bapak Ibu selama pandemi ini ya. Saya tidak bisa pungkiri, saya bersyukur gitu kita bisa melewati ini gitu ya, dan saya bersyukur kita mendapat kesempatan mengalami pandemi ini gitu ya, sehingga kita bisa bertumbuh, bisa melakukan perbaikan di banyak hal gitu ya, sehingga kita bisa sampai posisi hari ini gitu ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu pesan dan kesan yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu untuk tetap bergerak gitu ya, karena ini potensi yang luar biasa menanti di depan, sayang kalau kita lewatkan gitu ya. Karena sebagai syarat mutlak untuk kita bisa tetap survive di masa depan, kita harus tetap bergerak Bapak Ibu. Tidak bisa berdiam diri nanti mulai lagi, tidak bisa, kesempatannya udah hilang gitu ya. Peluangnya tetap ada, tapi bisa jadi diambil orang lain dan Bapak Ibu akan kehilangan gitu. Ya, itu kira-kira nanti kita akan share-share lagi bagaimana cara kita berdakwah yang smart, yang bisa menghasilkan impact yang luar biasa gitu ya. Nah, itu saja sementara yang bisa saya share pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, tim saya dan seluruh Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.